Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, sekarang kita sudah masuk sampai ke section 10 untuk database programming. Jadi untuk section 10 ini nanti kita akan membahas sesuatu yang baru, yaitu tentang yang namanya subquery. Ya, jadi subquery itu adalah nested nested query. Jadi di dalam query suatu SQL statement, maksudnya query itu kan SQL statement, ada beberapa perintah di sana. Jadi kalau misalkan kan kita belajarnya dari awal kan masih select ya. Jadi di dalam satu select statement itu di dalamnya ada select lagi. Ya, jadi select yang ada nanti istilahnya select yang outer dan ada select yang inner. Yang inner itu yang di dalamnya gitu. Jadi nanti ada beberapa select statement di dalam satu select statement yang besar gitu ya. Itu biasanya disebut dengan subquery. Nanti kita akan belajar itu. Jadi di sini ada 4 ya. Ada 4 pembahasan. Oke, yang kedua itu nanti adalah subquery tapi yang menggunakan single row. Ya, single row function. Kemudian untuk yang ketiga nanti kita akan belajar yang multiple row. Jadi kita akan lihat bagaimana yang single row subquery itu. Kemudian kita bisa lihat juga yang multiple row. Nah, yang terakhir nanti kita akan belajar yang namanya correlated atau subquery-nya itu nanti bergantung dengan query yang besar. Nanti kita akan lihat aja lah. Jadi ini sudah mulai agak rumit ya, karena nanti perintah select-nya itu akan lebih banyak, jauh lebih banyak, dan jadi terkesan SQL statement-nya itu panjang, tapi sebenarnya mudah kalau kita bisa melihatnya secara detail. Nanti aku akan bantu menjelaskan gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu fundamental of subquery, atau maksudnya dasar dulu lah. Aku jelasin dulu dasarnya dari sebuah subquery itu apa. Ya, untuk yang subquery kita akan langsung masuk ke materi yang pertamanya ini. Jadi ini ada sedikit analogi aja ya, yang menunjukkan bagaimana sih cara kerja dari subquery-nya ini gitu. Jadi misalkan ini aku akan ambil contoh yang pertama ya. Ada teman kalian ngajak kalian untuk pergi, misalnya di sini go to a movie, maksudnya ke bioskop gitu. Nah, untuk menjawab ini ya, sebelum kalian bisa menjawab ya atau tidak, kita harus tanya dulu ke orang tua kita boleh atau enggak, misalkan kayak gitu. Jadi ada temen ngajak kita ke bioskop atau pergi. Sebelum kita bisa menjawab ya atau tidak dari pertanyaan teman kita itu, kita harus tanya dulu kepada orang tua kita, ya boleh atau enggak. Ya, jadi analogi ini sangat cocok dengan apa itu subquery. Jadi kalau kita memasukkan SQL statement ke dalam Oracle atau ke dalam database kita, tapi sebenarnya jawabannya dari itu butuh kita berikan pertanyaan lagi ke database-nya ya. Jadi ada 2 masalah sebenarnya yang harus dijawab ya, dan 2 masalah ini dijawabnya itu harus berurutan gitu ya. Jadi contohnya kalau yang pakai analogi ini, kita harus mendapatkan jawaban dari orang tua dulu, baru bisa kita menjawab pertanyaan dari teman kita. Ya, urutannya seperti itu. Jadi kita harus dapat dulu jawaban dari orang tua kita, baru kita bisa menjawab ajakan dari teman kita itu ya. Nah, nanti kalau dalam SQL atau dalam subquery ya, yang inner ini harus dieksekusi terlebih dahulu supaya bisa dipakai oleh outer query-nya. Ya, jadi untuk ini subquery ini biasanya kita
akan menemui masalah atau menggunakannya ketika kita mau menuliskan sebuah query. Oke. Ingin menuliskan sebuah query, tetapi kita tidak mengetahui semua informasi yang kita butuhkan. Ya. Nah, informasi yang kita butuhkan ini seharusnya ada dan tersedia dan bisa kita pakai itu dari database, sehingga kita ambil dulu informasi yang kita butuhkan ini supaya kita bisa tulis di dalam query utama kita. Ya. Nah, itulah disebut dengan subquery gitu ya. Subquery atau bisa juga disebut dengan nesting query. Jadi dalam query ada query yang lainnya. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Jadi rumus umumnya itu seperti ini. Ya. Select biasa, kemudian kita tuliskan kolom atau data apa yang mau kita tampilkan. Kemudian from table ya sama. Nah, kemudian ini ya subquery-nya di sini. Jadi where, oke, where biasa, kemudian kita kasih operatornya tertentu. Nah, seharusnya kan di sini adalah data. Kalau kemarin kita belajar misalkan where job ID lebih kecil dari 80 misalkan, atau seperti apa. Nah, 80 ini kan karena kita sebagai, jadi misalkan gini aja deh, aku tulis saja. Misalkan select bla bla bla, kemudian from bla bla bla, where kayak kemarin itu misalkan job ID sama dengan 80 ya. Nah, 80 ini ya sama dengan 80 ini adalah data yang sebenarnya atau informasi yang sebenarnya kita sudah tahu sebagai database engineer. Oke, kita juga sudah tahu dengan pasti 80 itu apa. Nah, kalau kita tidak tahu di sini tuh seharusnya apa, atau kita perlu data ini itu diambil dari tabel database yang lainnya, kita makanya membuat yang namanya subquery itu. Jadi caranya adalah buat kurung, kemudian di dalamnya ini adalah select lagi. Di dalamnya itu adalah query baru lagi. Oke, nah yang ada di dalam kurung ini disebut dengan inner query, inner atau subquery-nya itu. Oke, sekarang kita akan langsung lihat contohnya. Belum. Sebelum kita masuk ke contohnya, ini ada guideline atau guideline itu adalah aturan-aturannya. Tadi ya mungkin beberapa juga sudah aku sebutkan. Subquery harus berada di dalam tanda kurung. Ya, seperti ini. Harus berada di dalam tanda kurung. Oke. Kemudian subquery diletakkan di sebelah kanan dari comparison condition atau operatornya itu. Dari operatornya diletakkan di sebelah kanan. Seperti ini. Nih ya. Ini letaknya ada di sebelah kanan dari operatornya. Ya, meskipun ini aku buat di bawah enter seperti ini ya, maksudnya ini masih di sebelah kanannya gitulah dianggapnya. Oke, kemudian ada yang namanya outer dan inner. Nah, outer dan inner ini bisa diambil dari data tabel yang berbeda. Oke. Jadi misalkan di sini dari tabel A, di sini pakainya tabel B. Itu bisa saja. Tidak ada masalah dengan ini. Ya, ini bisa diambil dari tabel berbeda, bisa juga dari tabel yang sama. Bebas, maksudnya bebas. Kemudian hanya boleh pakai order by. Ya, order by-nya ini juga tidak boleh yang inner, hanya bisanya diletakkan di yang outer ya. Diletakkan di yang outer ya. Kemudian order by tidak boleh ada di dalam subquery. Ini ya, di aturan ini. Jadi subquery nggak boleh ada order by-nya. Oke, kemudian the only limit on the number of subquery is the buffer size. Jadi
nggak terbatas ya, mau subquery-nya ada banyak atau ada sedikit nggak ada masalah. Yang jelas terkendala dari buffer size. Buffer size itu maksudnya ukuran dari teksnya ini ya. Jadi kalau select statementnya kita terlalu banyak, perintah selectnya ini akan mengambil size atau buffer size-nya itu besar, karena kan dia harus mengeksekusi banyak hal di sini ya. Jadi kan misalkan select ini size-nya berapa karakter, itu nanti dihitung bytes-nya dan seterusnya. Jadi ada batasnya itu. Tapi secara Oracle itu tidak akan membatasi itu, asalkan buffer size-nya itu memang besar. Ya. Itu guidelines yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat sebuah subquery ya. Tolong diingat-ingat itu. Dan ketika kalian membuat subquery ya kalian harus melakukan ini ya, apa yang ada di dalam guideline-nya ini atau panduannya ini. Oke, nah nanti kita akan coba melihat ada dua tipe subquery ya. Seperti yang tadi aku juga sudah jelaskan di awal tadi, bahwa ada yang namanya single row subquery dan ada yang multiple subquery. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana bentuknya dan bagaimana penggunaannya. Ya, yang single row ini ada di subsection yang kedua ini tadi, kemudian yang multiple row ada di subsection yang ketiga. Oke, nanti lebih jelasnya akan dibahas di subsection yang berkaitan gitu ya. Ini cuman pengenalan aja. Oke, nah contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin mencari data atau siapa saja ya yang di hire dalam perusahaan, dia itu didatangkan atau dimasukkan dalam perusahaan setelah Peter Vargas. Oke, jadi kita ingin tahu orang-orang yang di hire setelah Peter Vargas. Oke, kita lihat dari masalahnya ini. Sekarang kita kan kita sebagai database engineer kan tidak tahu Peter Vargas ini masuknya itu kapan. Ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan informasi orang-orang yang bekerja ini setelah Peter Vargas ini, kita harus tahu dulu Peter Vargas ini di hire itu tanggal berapa. Ya, masuk ke perusahaannya itu tanggal berapa. Kan itu dulu informasi yang perlu kita ambil terlebih dahulu kan itu. Nah, sekarang kalau kita ingin buat query-nya ya. Ini order by-nya aku hapus dulu. Jadi, kita kan harus tahu dulu Peter Vargas masuk ke dalam perusahaan itu kapan. Jadi caranya kan kita pakai select ya, select hire date from tabelnya employee, where last name dengan Vargas. Sorry, aku taruh di bawah aja ya biar kelihatan. Nah, oke. Secara lihat kasusnya lagi ya, kita diminta untuk mencari orang-orang atau daftar pegawai yang masuk ke perusahaan setelah Peter Vargas. Nah, sekarang kita karena belum tahu Peter Vargas masuknya kapan, kita bisa lihat langsung dari perintah ini ya. Select hire date from employees where last name sama dengan Vargas. Nah, ini kan perintah untuk mencari hire date-nya. Ya. Tanggal masuk Vargas. Sekarang kan tinggal kita bandingkan saja ya. Misalkan kita ingin cek first name, last name, kemudian hire date from employees. Nah, sekarang kita masuk ke query yang utamanya. Jadi kita mau cari nama plus hire date dari orang-orang yang masuknya setelah kan berarti lebih besar ya, besar dari Peter Vargas.
Oke, semoga kalian bisa ngerti. Jadi ini query utamanya sebenarnya. Jadi sama aja seperti misalkan kalau kita tahu Peter Vargas itu masuknya kapan, kan kita bisa langsung tulis saja. Misalkan dia masuk tuh 1 Januari tahun 2000 misalkan. Misalkan ini diabaikan dulu ya. Misalkan ini diabaikan dulu. Oke. Nah, sebenarnya sih query-nya tuh sama aja seperti ini. Nah, cuman masalahnya ini kan kita tidak tahu. Ya, database programmer atau database engineer-nya sekarang kan tidak tahu Peter Vargas itu masuknya kapan, kan ini tidak diketahui. Nah, untuk mencari ini kita perlu buat query lagi. Nah, itulah yang disebut dengan subquery. Sehingga ini tinggal ya tinggal dieksekusi saja. Oke, misalkan kita eksekusi ini dengan menggunakan subquery. Sorry, harusnya petik 1 ya. Ini harusnya petik 1. Petik 2 ini biasanya untuk yang alias. Nah, ya ini adalah data orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan setelah Peter Vargas. Ya, ada sekian baris gitu. Ya, itulah bagaimana membuat sebuah query atau subquery sebenarnya ya. Itu tadi ya cara mudahnya untuk memahami gitu ya, bagaimana membuat subquery. Oke, kemudian null ini juga berpengaruh terhadap subquery. Jadi misalkan query kita ini, yang subquery-nya ini enggak akan aku contohkan ya. Jadi subquery-nya ini misalkan menghasilkan data atau tidak menghasilkan data apapun. Ya. Berarti dianggap oleh SQL ini adalah null. Sehingga ketika kita berikan operator di sini null, atau misalkan departemen ID ini sama dengan null kan, kalau misalkan yang kuning ini null, otomatis nanti akan mengembalikan tuh no data found ya. Kenapa no data found? Karena membandingkan any value, itu maksudnya apapun, nilai apapun dengan null itu akan menghasilkan null. Oke, jadi seandainya subquery ini ketika dieksekusi itu tidak mendapatkan data atau no data found gitu, kalau dieksekusi sendiri, maka nanti ini subquery ini akan dianggap nilainya itu null, sehingga nanti di sini akan menjadi null. Ya, ini dieksekusi, yang innernya dieksekusi, hasilnya null. Ketika ada proses perbandingan semacam ini dengan null, hasilnya selalu null, sehingga nanti ketika dieksekusi datanya tidak ditemukan apa-apa, karena kan semuanya dibandingkan dengan null. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga subquery-nya, kalau bisa jangan sampai tidak menemukan data ya. Kalau tidak menemukan data dianggap null. Oke, jadi ya kira-kira seperti itulah subquery, dasar dari subquery-nya. Semoga kalian bisa mendapatkan gambarannya, sehingga nanti ketika masuk ke subsection selanjutnya kalian bisa paham. Oke, ini dasar dari subquery-nya. Sekarang kita akan masuk ke tipe yang pertama, yaitu yang apa ini? Single row subquery. Oke, sekarang kita akan masuk ke single row subquery ya. Jadi yang materi ke subsection yang kedua itu single row subqueries. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika nanti subquery ini dieksekusi, ya contohnya seperti ini aja. Nanti hasilnya itu satu baris saja. Ya. Kita pastikan bahwa ketika kita eksekusi yang subquery-nya ini,
itu menghasilkan satu baris saja. Misalkan kita ambil contoh yang ini aja. Oke, kalau ini dieksekusi sendiri, nah dia akan mengembalikan satu baris saja. Nah, yang semacam ini, subquery yang semacam ini disebut dengan single row subquery. Oke, nah nanti kita akan belajar kapan ketika kita menggunakan where, ini where ya, kapan kita juga akan menggunakan yang namanya having. Jadi di sini bisa where, bisa having seperti ini. Oke, nanti kita akan lihat kapan menggunakan where, kapan menggunakan having. Itu tambahannya. Kemudian nah kita akan lihat bagaimana sih konsep dari single row subquery ini. Oke, tentang single row subquery ya, tadi aku juga ada jelaskan bahwa dia pasti mengembalikan hanya satu baris saja ya, nggak lebih dari satu baris. Karena dia mengembalikan satu baris, maka operator yang dipakai itu juga yang single row comparison. Oke, single row comparison itu contohnya yang ini ya. Oke, jadi single row subquery itu ada dua yang utama. Yang pertama itu adalah only one row ya, mengembalikan hanya satu baris. Contohnya tadi ini ya, tadi yang aku buat ini subquery-nya ini. Kemudian untuk yang berikutnya, karena single row subquery, otomatis comparison atau perbandingan atau operator pembandingnya juga single row yang bisa dipakai, yaitu sama dengan lebih besar dan seterusnya ini. Oke. Nah, kemudian ini juga adalah guideline dari subquery ya, harus di dalam kurung dan seterusnya. Ini tadi sudah dibahas di subsection sebelumnya. Oke, sekarang kita akan ambil contoh yang baru lagi. Ini misalkan aku akan ketik ya, supaya lebih jelas. Oke, jadi query yang utama, dia akan mencari last name, job ID, dan department ID dari tabel employee yang department ID-nya ini itu sama dengan, jadi sebenarnya masalah secara umumnya ya, kita ingin mencari siapa saja orang yang bekerja di bagian marketing department. Oke, kita akan mencari dulu departemen ID dari marketing department gitu ya. Ini departemen ID from departments. Oke, ini agak berbeda karena subquery-nya ini diambil dari tabel yang berbeda ya. Query utamanya mengambil dari tabel employee, subquery-nya mengambil dari tabel departments. Nggak masalah ya, jadi bisa aja seperti ini. Where department name, ya kita lanjutkan. When department name, maksudnya kita akan mencari departemen ID dari marketing. Ya, kita belum tahu nih departemen ID marketing itu berapa. Kita ambil dulu dari tabel departemen. Oke, sekarang kita akan cek dulu, misalkan subquery-nya ini kalau kita eksekusi, apakah menghasilkan satu baris. Oke, ya, akan menghasilkan satu baris. Berarti ini jelas single row subquery. Kemudian kita perhatikan di sini, karena single row, tandanya di sini yang dipakai kebetulan adalah sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi dari semua query-nya ini. Nah, ini adalah orang-orang yang bekerja di bagian marketing. Ya, ditunjukkan dengan departemen ID-nya sama semua gitu ya. Oke, nah itu adalah contoh bagaimana single row subquery itu bekerja ya. Intinya
ketika subquery-nya ini dieksekusi menghasilkan satu baris saja gitu. Oke, kemudian ini ada dua subquery gitu ya dalam satu SQL statement. Kita bisa lihat di sini sudah dalam tanda kutip semakin ribet gitu ya untuk melihat SQL statementnya secara utuh. Tapi kalau kita perhatikan kan ini mudah kita bagi dipisah aja. Ini subquery yang pertama, ini subquery yang kedua ya. Jadi dia akan mengeksekusi subquery-nya dulu. First subquery berarti yang ini ya. Subquery ini akan menghasilkan stclerk. Subquery yang kedua akan menghasilkan 50. Kemudian nanti ini semua akan dieksekusi. Perhatikan di sini where pakainya, kemudian di sini juga and. Jadi yang dua-duanya bernilai true baru akan masuk ke dalam hasil dari query yang besarnya. Bukan query besar, query yang utamanya. Oke, ini yang nggak akan aku contohkan ya, jadi kalian bisa coba sendiri nanti. Oke, kemudian group function ini juga bisa dimasukkan ke dalam subquery. Ya, misalkan kita ingin mencari orang yang gajinya itu di atas rata-ratanya. Oke, jadi misalkan kita lihat data semua employee. Nah, kita akan ambil orang-orang yang gajinya di atas rata-rata. Berarti kita kan harus mencari rata-rata rata-rata dari gajinya dulu ya. Nah, ini kan kalau untuk mencari rata-rata kita kan bisa pakai group function. Oke, employees. Misalkan ini aku hapus dulu aja. Oke, nah ini mencari rata-rata kan pakainya average, kemudian gaji ya, average gajinya berapa dari tabel employee. Ya, sekarang kita tinggal cari aja yang salary-nya lebih besar dari rata-rata gaji pegawainya. Ya, kalau ini dieksekusi, dia akan mengeksekusi yang bagian dalam dulu atau rata-rata gajinya dulu, baru nanti dia akan bandingkan dengan gaji tiap barisnya. Jadi ini ya, King, Kocar, Dehan, dan seterusnya ini. Oke, jadi bisa ya dipakai group function itu, kita pakai di dalam subquery ya, group function ini. Intinya pastikan hasilnya itu satu baris kalau mau pakai yang single row subquery. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana atau kapan sih kita menggunakan having clause ya. Jadi selama ini kan kita pakainya where terus ya, where clause. Karena kita akan lihat kapan sih menggunakan having. Jadi sebenarnya having itu ya similar to where ya. Similar to hampir sama dengan where biasa. Yang membedakan adalah having ini restrict group atau membatasi bagaimana proses pengelompokannya. Ya, dan biasanya dia akan include atau ada group function di dalam having clause ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan group function ya, itu biasanya menggunakan having ya, biasanya gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, aku langsung tulis saja deh. Aku tulis di bawahnya di sini aja ya, biar kita bisa pakai sebagai perbandingan. Oke.
Misalkan ini mencari departemen ID, kemudian min from employees. Oke, kemudian di grup ya, grup by departemen ID. Grup by itu nanti mengelompokkan ya. Kemudian having, nah ini nggak pakai where ya, pakai having. Karena dia pakai having, biasanya diikuti dengan group function lainnya. Jadi misalkan di sini ada min salary. Ya, min ini kan group function ya. Lebih besar dari subquery. Ya, select min salary from employees where departemen ID sama dengan 50. Oke, sekarang kita akan buka dan lihat. Nah, kalau pakai where ya, lihat di setelah ini, setelah pakai where ini biasanya tidak ada group function di dalamnya ya. Tapi ketika kita ingin menggunakan group function, contohnya ini, itu kita harus ganti where-nya ini bukan pakai where lagi tapi pakainya having. Ya, contohnya ini ya, having ada minimal salary di sini. Oke, itu perbedaannya kapan menggunakan having. Oke, jadi sebenarnya apa sih tujuannya membuat ini? Jadi kita ingin mencari departemen yang lowest salary-nya atau gaji terbawahnya itu lebih besar daripada gaji terbawah di departemen 50. Jadi kita harus cari dulu departemen 50 ini lowest salary-nya berapa. Ya, lowest salary itu berarti yang paling kecilnya itu berapa. Makanya kita pakai min. Ya, min salary. Setelah itu kita akan mencari departemen ya, baru masuk ke SQL statement yang utamanya. Kita akan mencari departemen mana yang gajinya di bawah atau masih lebih besar daripada yang kita temukan itu. Jadi ketika innernya ini dieksekusi akan menghasilkan 2,5, 2.500. Nah, 2.500-nya ini akan kita bandingkan dengan SQL utamanya atau query utamanya yang outernya gitu. Ya, ingat-ingat aja pokoknya kalau ada group function dan dijadikan perbandingan semacam ini kita harus pakai having, bukan pakai where lagi. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang single row subquery. Jadi intinya itu ketika subquery ini misalkan kita eksekusi, dia akan menghasilkan satu baris saja. Nah, karena menghasilkan satu baris, otomatis operatornya ini juga pakai yang sifatnya single row. Ya, bisa sama dengan, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Oke, itu untuk subsection yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke subsection yang kedua, yaitu subsection yang ini yang kedua. Nanti yang subsection ketiga itu adalah yang multiple row subquery. Untuk subsection ketiga ini adalah multiple row subquery. Jadi nanti subquery-nya ketika dieksekusi akan menghasilkan lebih dari satu baris ya. Oke, jadi karena hasil dari subquery-nya ini lebih dari satu baris, makanya penggunaannya tuh operatornya bukan pakai sama dengan, lebih kecil lebih besar lagi, tapi sekarang pakainya adalah in, kemudian any atau all. In itu ya yang salah satu benar aja, any itu juga sama salah satu yang benar aja, dan all itu harus semuanya terpenuhi baru bisa dianggap benar gitu ya. Kemudian kita akan lihat multiple row subquery ini ketika diletakkan di bagian where ataupun having ya, maksudnya bagaimana menggunakan where atau having untuk yang multiple row subquery. Sebenarnya sih nggak jauh berbeda, cuman yang perlu diperhatikan adalah yang bagian ini aja sih ya, operatornya.
Oke, kemudian ada juga nanti materi tentang yang namanya exist dan not exist ya. Jadi exist dan not exist ini kegunaannya itu untuk ngetes ya, untuk baris yang dihasilkan itu seperti apa gitu, untuk ngetesnya aja. Oke, langsung aja kita lihat dari contoh-contohnya atau masuk ke materi utamanya. Ya, ini jadi kebalikan dari single row subquery tadi yang mengembalikan satu baris saja. Sekarang subquery-nya sendiri nanti akan mengembalikan beberapa baris data, sehingga ya tadi aku bilang operatornya hanya bisa 3 ini aja, in, any, dan all. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita pakai sama dengan biasa, oke, ketika nanti misalkan hasil dari subquery-nya itu ada 2 ini, nanti Oracle nggak akan ngerti mau dibandingkan nilainya seperti apa ya. Nanti mau dibandingkan dengan yang satu ini, yang pertama ini, atau mau dibandingkan dengan yang kedua ini, kan nggak ngerti ya Oracle-nya. Makanya akan muncul error kalau pakainya yang single row operator. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana sih penggunaan in, any, dan all ini ya. Oke, mungkin aku nggak akan coba dulu, nggak akan aku coba yang in ini karena kan harusnya sudah ngerti ya. Jadi misalkan kalau kita pakai query, jadi kita lihat subquery-nya ini. Jadi select extract year ini maksudnya adalah tahun. Jadi kita cuma ambil tahunnya saja. Kemudian dari yang departemen ID 90. Ya, ketika ini dieksekusi, dia akan mendapatkan beberapa baris ya dari tahun-tahun yang ada. Jadi misalkan aku tulis saja ya, kita eksekusi dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi select extract, kemudian year from hire date ini from employees where department ID sama dengan 90. Oke, jadi kalau ini dieksekusi, dia akan mencari departemen ID 90, kemudian dia akan ambil tahunnya aja ya. Jadi kalau ini dieksekusi hasilnya ada 3 baris ya, 2002, 2004, dan 2008. Oke, ya beda ya sama yang single row tadi. Kalau single row pasti 1 baris saja, kalau yang ini ada 3 baris. Oke, nah karena sekarang subquery-nya 3 baris, maka nanti query utamanya itu tidak bisa lagi pakai sama dengan dan sebagainya. Jadi ini harus diganti. Misalkan di sini pakai in, berarti subquery ini itu sama aja kayak nulis gini, in 2002, 2004, berapa tadi? 2002, 2004, dan 2008. Ya, sama aja seperti nulis kayak gini. Jadi misalkan select last name, hire date ya, from employees where extract year from hire date in. Nah, sebenarnya tuh maunya seperti ini ya. Sebenarnya kalau mau dilihat query-nya itu seperti ini sebenarnya, in 2002, 2004, dan 2008. Nah, karena 2002 dan 2004 ini 3 data ini diambil dari subquery, makanya in kemudian masuk ke bagian subquery-nya. Seperti ini.
ya. Ini biar aku. Nah, oke. Ya kira-kira seperti itulah ya. Karena ini hasilnya lebih dari satu baris sehingga pakainya di sini in, any atau all. Nggak bisa pakai sama dengan lagi. Sehingga kalau ini dieksekusi hasilnya seperti yang di sini ya. Oke, itu untuk yang in. Kemudian any. Ya, any ini nah, ini any ini agak unik. Jadi dia bisa menggabungkan ya tanda operator yang single row tadi itu dengan yang multiple row. Oke. Jadi kalau yang misalnya kita ingin mencari yang di hire sebelum 2002, 2004 dan 2008 gitu ya. Kita bisa ganti in-nya ini kan yang pasti ya, pasti 2002, 2004 dan 2008. Kalau yang lebih kecil dari itu nanti kita bisa pakai lebih kecil kemudian any ya. Seperti ini. Ya, jadi nanti dari semuanya ini akan dicek ada yang lebih kecil dari 2002, apa lebih kecil dari 2004, ada lebih kecil dari 2008. Ya, itu yang any. Kira-kira seperti itu. Kemudian all ini juga ya, gabungan lagi. Ya, sama aja tinggal all gini. Nah, all ini intinya itu adalah semuanya itu bernilai benar gitu ya. Bedanya dengan any, kalau any itu salah satu benar aja, kalau yang all ini yang harus semuanya benar. Oke, kayak gitu. Itu in, any, dan all. Ya, jadi nggak bisa pakai operator yang biasa aja, tapi harus milih pakai any atau all, digabungkan gitu. Oke, untuk yang null ini, jadi kalau misalkan hasil eksekusi subquery-nya ini ada yang nilainya null gitu ya. Kalau pakai in atau any itu masih bisa muncul datanya, karena kan yang null cuma salah satu aja gitu ya. Jadi yang null ini kalau ada baris yang dibandingkan dengan null kan otomatis nilainya null, tapi masih ada data-data yang lainnya. Jadi nanti dia cuma ngecek yang nilainya non null aja ya, dia akan ngecek yang non, yang tidak null. Tapi kalau kalian pakai all nanti, jadi kan kalau in dan any itu bisa tetap ketemu datanya. Tapi kalau kita pakainya all ya, ini pasti datanya nanti tidak ada yang ditemukan, karena membandingkan apapun dengan nilai null ya akan menghasilkan juga null. Oke, jadi kalau ada satu yang null seperti ini, kalau pakainya all otomatis akan null ya, karena sekali ketemu yang null kan berarti nanti semuanya akan menjadi null gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan kalau kalian melakukan subquery, terutama yang multiple row seperti ini dan ada row yang null, nilainya atau ikut diselect dan muncul gitu. Kemudian untuk group by dan having ya. Jadi group by ini sebenarnya untuk mengelompokkan ya. Mengelompokkan data. Jadi misalkan kalau ada departemen ID seperti ini 10 dan 20, contoh aja ini ya. Nanti ketika mencari minimum salary-nya ya, 10 kan karena cuma satu data jadi 4.400 muncul. Kemudian yang 20 karena ada 20 data, 20 ini ada 2 data. Dari 2 data ini akan dicari yang paling kecil ya, 13.000 dan 6.000, otomatis yang 6.000. Oke, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada 3 data nanti cari yang paling kecil. Nah, ini menggunakan group by ya. Group
by dan having itu. Oke, jadi caranya aku buat seperti ini. Ya, aku akan contoh ini aja. Select departemen ID, kemudian salary, ya from. Oke, ini yang umum, yang besar ya, outer query-nya. Nah, ini di group ya, group by departemen ID, dikelompokkan per departemen. Jadi nanti setiap departemen yang paling kecil tuh gajinya berapa ya. Kemudian having, oke, karena pakai having otomatis ada group function di sini, min salary lebih kecil dari any. Oke, masuk ke subquery-nya, jadi select salary from employees where departemen ID in 10, 20. Kemudian ada order by, diurutkan berdasarkan departemen ID. Oke, aku akan jelaskan. Jadi yang pertama, dia selalu akan eksekusi yang innernya dulu. Jadi mencari gaji ya, gaji orang-orang yang ada di departemen ID 10 dan 20. Jadi ketika dieksekusi nanti akan hasilnya seperti yang di bawah ini ya. Ya, salary-nya 4.400, 13.000 dan 6.000 ini. Nah, kemudian nanti ketika semuanya ini dieksekusi ya, nanti per departemen ini akan dikelompokkan. Itulah kegunaan dari group by ini. Ya, setiap departemen akan dikelompokkan. Kemudian akan dihitung min salary-nya. Nah, nanti min salary-nya ini akan dibandingkan dengan yang ada di datanya ini semua ya. Kan ini pakainya any, jadi kalau misalkan 6.000 ini memang nilainya lebih besar daripada Wallen, tapi dia di bawah dari 13.000 ini, jadi masih dianggap benar nilainya. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Oke, ingat ya, ini karena pakai group function di sini, otomatis di sini bukan pakai where tapi pakainya having. Oke, kemudian ini order by ini hanya membuat supaya ininya urut ya, angka di sini urut. Oke, kira-kira seperti itu. Itulah group by dan having ketika kita menggunakan multiple row subquery. Kemudian subquery-nya ini bisa juga dipakai untuk multiple column ya. Jadi dia dipakai bukan satu kolom saja seperti yang sudah-sudah seperti ini, tapi bisa dipakai untuk multiple column. Ya, tinggal buat aja query-nya itu menghasilkan 2 kolom gitu ya. Caranya ya tinggal pakai koma aja, kemudian nanti pembandingnya where-nya ini juga ada dalam kurung juga, ini 2 kolom juga, dituliskan aja langsung 2 kolomnya itu apa aja. Kebetulan di sini namanya manager ID dan departemen ID, sehingga di sini juga pakainya manager ID dan departemen ID yang akan dibandingkan. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu susah ya, karena tinggal tulis saja dan disamakan dengan pembandingnya di tabel atau di outer query-nya. Oke, ini contoh yang lebih panjang, jadi ada 2 subquery sama seperti yang single row juga. Ini bisa dilakukan seperti ini gitu ya, ada 2 subquery dalam satu SQL statement, itu juga bisa. Oke, nah yang terakhir kita akan melihat apa itu exist dan not exist di dalam subquery. Oke,
axis ini nanti akan menghasilkan nilai yang true gitu ya. Jadi kalau misalkan dites nanti akan menghasilkan nilai true. Oke, jadi misalkan kita ingin mencari pertanyaan seperti ini, which employee are not manager. Ya, misalkan ada pertanyaan seperti itu, kita akan mencari pegawai mana yang bukan manager. Nah, untuk bisa menjawab itu kita harus bertanya dulu siapa saja sih manajernya itu. Kemudian nanti setelah ini ya kita tanya dulu siapa-siapa saja manajernya. Nah, nanti tinggal mencari siapa yang tidak ada dalam list manajernya ini. Ya, not exist gitu ya. Jadi siapa yang siapa-siapa saja manajernya. Kemudian kita tinggal cek aja siapa yang tidak ada di dalam list manajernya itu. Oke, jadi kita akan coba lihat pembuatan query-nya. Aku akan tulis dari yang subquery dulu ya. Select bintang from employees. Oke, yang ini manager. Where manager ID sama dengan mp. Oke, jadi dia akan mencari data dari tabel employee yang manager ID-nya ini sama dengan employee ID. Oke, ini adalah manajer-manajernya ya, nama-nama manajernya siapa saja. Nah, sekarang ini akan digabungkan dengan outer query-nya, misalkan select last name as not a manager, yang bukan manager, berarti ini from employees. Nah, ini karena pakai dua tabel employees dan ini merupakan relasi yang self relation atau yang berrelasi dengan dirinya sendiri, supaya dianggap berbeda oleh Oracle dibuat aliasnya beda ya. Satu EMP, yang satu manager gitu. Kemudian where not exist. Oke, yang tidak ada di manager ini. Jadi yang selain di sini gitu ya, not exist itu maksudnya selain di sini. Oke, jadi kalau ini dieksekusi artinya nanti atau hasilnya itu kira-kira seperti yang ini ya. Jadi Wallen, Gates, Abel, Taylor, Grant, Raj, dan semuanya ini adalah orang-orang yang bukan manajer atau yang pegawai biasa. Tuh. Ya, jadi tinggal cari listnya. Kemudian kita tinggal pakai not exist ini, maksudnya yang tidak ada di dalam list gitu, siapa-siapa aja. Oke, itu salah satu contoh penggunaannya ya, not exist. Oke, kemudian perhatikan baik-baik juga. Jadi kalau misalkan kalian pakainya not in, oke, itu akan menghasilkan data yang berbeda. Ya, kalau pakai not in itu malah no data found, karena logikanya akan menjadi salah. Ya, karena di sini tuh kalau pakai not in tuh maksudnya jadi there are no employee who are so not manager. There are no employee who are also not manager. Jadi dianggapnya itu semua employee adalah manager nanti maksudnya. Yang di sini ya. Itu yang jelas tidak masuk akal, sehingga nanti data yang muncul itu tidak ada gitu ya. Jadi not in dan not exist ini sedikit berbeda ya, jadi tolong hati-hati menggunakannya. Oke, jadi salah satu alasan kenapa yang tadi itu bermasalah ya, atau hasil yang di query-kan kita itu tidak sesuai harapan tuh karena ada yang nol nilainya ya. Jadi setiap subquery yang dihasilkan itu biasanya hasilnya itu ada 3 ya, antara true,
false, dan unknown. Unknown ini adalah data-data yang nol nilainya. Jadi kalau kita pakainya in, ada kemungkinan nanti subquery-nya ini menghasilkan nilai yang unknown atau yang nol tadi, sehingga Oracle itu tidak bisa mengevaluasi nilainya. Ya, jadi kalau kalian mau pakai in, itu pastikan data dalam subquery-nya itu nggak ada yang nol. Tapi kalau ada yang nol, ini makanya akan membuat hasilnya itu menjadi kurang tepat. Ya, supaya tetap bisa pakai nol, lebih baik pakai yang exist dan not exist. Tapi kalau misalkan ada kalian yakin nggak ada nulnya, itu bisa pakai in tadi ya, ini gitu. Karena kalau ada nul itu hasilnya subquery itu dianggapnya unknown ini tadi ya, sehingga Oracle nggak akan mengevaluasinya gitu. Jadi nulls ini hati-hati ketika kalian pakai di in ataupun di dalam not in ini ya, gitu. Paling aman sih sebenarnya bisa pakai yang is not null tadi, ditambahin is not null gitu ya, atau paling aman ya pakainya exist tadi ya, exist atau not exist itu untuk mengamankan hasil dari datanya tadi. Oke, jadi kalau kalian bermain-main dengan kolom-kolom yang nilainya 0, itu lebih baik pakai yang exist atau not exist ini. Oke, kemudian poin terakhir yang perlu kalian perhatikan, misalkan kalau kalian buat query pakai yang single row, misalkan kita pakainya earns ini ya, kita akan mencari data dari earns ya, misalkan dari apa nih, job ID dari earns. Memang pada saat dieksekusi earns ini cuma ada satu, berarti kita pakainya single row. Oke, jadi pakai sama dengan, dan dieksekusi bisa. Nah, ada kemungkinan nanti di kemudian hari ada orang yang nama last name-nya juga sama earns misalkan, yang secara otomatis query kita yang pertama ini tidak akan bisa dieksekusi lagi ya. Ini untuk jaga-jaga aja sih. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita bisa rubah ini, atau kita bisa anggap semua subquery-nya kita itu adalah multiple row, sehingga ada baiknya daripada pakai sama dengan, kita pakai in gitu ya, diganti pakai yang in ya. Karena ada kemungkinan seperti itu. Misalkan kita pakai patokannya ini nama earns ini, mungkin ada kemungkinan di kemudian hari ada data yang baru masuk atau pegawai baru masuk dan namanya itu sama-sama earns gitu, sehingga nanti query yang sudah kita buat itu malah tidak bisa dieksekusi karena berubah, bukan single row lagi tapi menjadi multiple row ya. Supaya aman, single row bisa, multiple row bisa, ada baiknya diganti bukan pakai sama dengan tapi pakainya in. Itu aja sih maksudnya dari yang poin terakhir ini gitu. Oke, jadi itu untuk subsection yang ketiga. Kita sudah belajar untuk yang multiple row query, subquery sorry. Tidak jauh berbeda dengan yang single row, cuman multiple row ini ya operatornya hanya bisa pakai 3 tadi ya, in, any, dan all. Kemudian kalau ketemu dengan yang namanya null atau kolom yang ada kemungkinan datanya null, bisa pakai exist dan not exist daripada pakai in dan not in gitu. Oke, itu untuk yang subsection ketiga. Sekarang kita akan lanjutkan ke subsection yang keempat. Oke, untuk yang terakhir kita akan belajar di subsection keempat ini, yaitu correlated subquery. Correlated subquery itu artinya adalah nanti inner query-nya sebenarnya eksekusinya akan berrelasi atau berkorelasi atau bergantung juga dari outer-nya ya. Query outer dan query inner-nya ini ketika dieksekusi oleh Oracle-nya itu sebenarnya mereka berhubungan gitu. Oke, nah jadi kira-kira seperti ini. Ini yang terjadi di dalam Oracle servernya ya.
Jadi selalu yang pertama itu adalah mendapatkan kandidat row dari outer query-nya dulu. Jadi dari outer query-nya itu dicari dulu kandidat barisnya seperti apa. Kemudian dieksekusi dengan yang ada di dalam inner query. Inner query-nya dieksekusi berdasarkan kandidat row dari atas. Kemudian hasilnya nanti akan digunakan sebagai hasil dari proses select-nya tadi. Ya, dan terus diulang seperti itu. Ya, itulah yang disebut dengan correlated subqueries ini. Ya, jadi kandidat row outernya akan dicek dulu mana saja. Kemudian kandidat row ini akan dieksekusi dan digabungkan dengan inner query. Ya, hasilnya nanti yang qualify dari atau disqualify. Kalau disqualify itu berarti nanti dibuang dari hasil akhirnya, tapi kalau qualify itu berarti akan dipakai di hasilnya. Kemudian proses ini akan dilakukan terus menerus berulang-ulang sampai semua baris itu sudah dieksekusi. Itu yang terjadi dalam correlated subquery. Oke, kita langsung lihat saja contohnya. Jadi misalkan kita ingin mencari ya gaji pegawai yang lebih besar dari average salary. Oke, jadi average salary-nya setiap departemen, ya ini average salary of their department. Ini departemennya aku lupa tadi disebutkan. Jadi kita harus mencari dulu average salary. Ya, average salary. Rata-rata gaji dari setiap departemennya dulu. Nah, untuk melakukan ini kita harus menggunakan correlated subquery. Oke, kita akan lihat aja caranya. Cara membuatnya. Dari yang pertama ya, yang outer dulu. O.first name, O.last name, O.salary from employees. O ini maksudnya adalah outer, yang outer gitu ya. Kemudian where O.salary lebih besar dari. Nah, kita mencari orang yang gajinya lebih besar dari average ya. Where, kemudian subquery select average E.salary from employees. I maksudnya inner. Jadi yang employees ini outer, yang ini yang inner. Kemudian kita bandingkan where E.department ID sama dengan O.department ID. Oke, di sini kalian bisa lihat ciri-ciri dari correlated subquery itu seperti ini ya. Correlated query itu outer ya, outer ini digunakan juga di dalam inner. Oke, jadi keduanya ini berkorelasi atau berhubungan gitu ya. Jadi dia akan mencari dulu departemen ID untuk setiap data dari outer, kemudian dia pakai untuk di dalam innernya ini. Sehingga nanti ketika dieksekusi, innernya ini atau dieksekusi outer dari innernya ini kan berhubungan gitu. Jadi misalkan si King ini ya, salary-nya ini di atas average dari departemennya dia. Gitu, departemennya dia itu kalau nggak salah sih apa ya, manager atau apa gitu ya. King ini paling tinggi gitu. Kemudian Higgins ini juga yang di atas rata-rata gaji dari departemennya dan seterusnya seperti itu. Nah, proses eksekusinya ini row by row processing ya. Setiap baris itu akan dia lihat. Jadi King dia lihat, Higgins dia lihat,
baris, kemudian slot key dan seterusnya, itu setiap baris itu akan dia lihat setiap baris yang ada di outernya dulu ya. Oke, jadi kira-kira korelatif subquery seperti itu. Jadi ciri-ciri yang paling utama atau paling gampang dilihat itu adalah setiap baris dari outer query-nya ini akan dipakai di dalam inner query-nya. Oke, kemudian ada yang namanya with clause ya. With ini adalah semacam kita membuat prosedur gitulah ya. Ini untuk membantu kita dalam menuliskan kompleks query yang sangat kompleks atau yang rumit gitu. With ini akan membantu kita. Konsep kerjanya mirip dengan kalau kita membuat fungsi dalam pemrograman C++ atau kalau kita buat prosedur gitu ya. Prosedur kalau kita waktu belajar Pascal dulu. Jadi langsung aja lihat contohnya. Jadi misalkan kita kalau mau membuat query semacam ini, jadi misalkan aku tulis saja ini semuanya, with managers as, dan select distinct, bukan tulis semua dulu, manager ID from employees where ID is not null. Oke, jadi cara menuliskan with clause ini adalah with. Oke, langsung kemudian kita tuliskan namanya apa ya. Misalkan di sini namanya managers, kemudian s ya sama kayak bikin alias ini ya. Select distinct manager ID from employees where manager ID is not null gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke query utamanya ya. Select last name as not manager from employees where employee ID not in, select bintang from managers. Oke, aku gini ya. Nah, select bintang from managers yang bawah ini adalah kegunaan dari with ya, klausa with ini. Jadi kita daripada menulis sepanjang ini lagi, kita bisa pakai with ini supaya dalam tanda kutip query kita ini lebih ringkas gitu ya. Apalagi kalau selectnya ini banyak ya, banyak menggunakan ini ya. Daripada kita nulisnya panjang seperti ini, kita bisa langsung pakai with. Kemudian namanya ini bebas ya. Jadi nama atau alias dari query ini itu adalah ini gitu, aliasnya. Oke, kemudian nanti cara menggunakannya tinggal langsung pakai aja ya. Where employee ID not in, nah ini select bintang from manager. Yang padahal managers ini sebenarnya adalah ini gitu ya. Jadi semacam prosedur atau fungsi yang menyingkat penulisan SQL statement. Itu kegunaan dari with sih sebenarnya, seperti itu. Oke, kemudian ini tinggal dieksekusi, hasilnya seperti di kanan ini. Oke, jadi itu tadi materi tentang subquery, khususnya di subsection keempat. Kalau kalian nonton dari awal, ini sebenarnya semua masuk dalam tema besar yaitu subquery gitu. Aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk subsection ke-10 atau di subsection keempat ini dan di tema section 10 tentang subquery. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir.
Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.